Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin Banturung. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu kehidupan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kedua, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kehidupan pada masa Hindu-Buddha secara kronologis. Kehidupan pada masa Hindu-Buddha. Masuk dan berkembangnya agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia di sini menjadi momentum yang sangat penting bagi kajian sejarah yang ada di Indonesia. Masuknya agama Hindu dan agama Buddha menandai berakhirnya masa praaksara, yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan yang ada di Indonesia. Kondisi ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Berkembangnya masa Hindu-Buddha diketahui dari berbagai peninggalan yang masih berdiri hingga saat ini. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada beberapa teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ahli sejarah mengungkap siapa yang menyebarkan agama Hindu, agama Buddha ke Indonesia. Antara lain yaitu sejarawan satu dan yang lainnya. Berbeda pendapat mengenai siapa yang membawa agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia. Dari beberapa teori berikut ini ternyata ada 5 teori tentang masuknya agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia. Teori masuknya agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia yang pertama yaitu teori Brahmana, yang kedua yaitu teori Ksatria, 3 teori Waisya, 4 teori Sudra, dan yang kelima yaitu teori arus balik. 1. Teori Brahma yang dikemukakan oleh J.C. Van Loor. Agama Hindu disebarkan oleh kaum Brahmana didasarkan pada penemuan-penemuan prasasti yang berbahasa Sangsekerta dan huruf Pallava. Brahmana diundang oleh penguasa lokal yang ada di kawasan Asia Tenggara yang sangat memperhatian dengan kebudayaan India untuk mengangkat status sosial seseorang. Teori Brahma juga didasarkan pada keberadaan peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Peninggalan tersebut berupa apa? Prasasti yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan huruf Pallava. Bahasa dan huruf yang digunakan dalam prasasti tersebut hanya bisa dikuasai oleh kaum Brahmana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para Brahmana berperan dalam menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. 2. Teori Ksatria. Teori Ksatria ditemukan oleh F.D.K. Bos dan C.C. Baird berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta Ksatria, yaitu dari golongan raja atau dari golongan pangeran yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan politik di negara India. Di Indonesia sendiri, mereka mendirikan kerajaan sendiri dengan bantuan masyarakat sekitar, dan karena kebudayaannya sebagai raja, maka penduduk pun akan menganut agama Hindu. 3. Teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan
dikembangkan oleh N.J. Krom menjelaskan bahwa ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia diperankan oleh golongan Waisya atau juga kaum pedagang. Adanya perdagangan antara Indonesia dengan India yang kemudian melakukan penyebaran budaya Hindu dan Buddha. Teori ini juga diperkuat dengan dasar banyaknya para pedagang India yang menetap di Indonesia dan melakukan pernikahan dengan masyarakat Indonesia. Kelemahan dari teori Waisya di sini yaitu apa? Menurunnya karena kaum pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta atau kitab Weda. 4. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh von van Faber. Inti teori ini adalah agama Hindu di bawah oleh kaum Sudra yang datang ke Nusantara untuk memperbaiki nasib karena peperangan yang terjadi di India telah menyebabkan mereka menjadi orang buangan dan hanya hidup sebagai budak. 5. Teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos dan didukung oleh Van Loor. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang-orang asing yang datang. Mereka juga aktif mencari ilmu agama di negeri orang dan menyebarkannya setelah mereka kembali ke kampung halamannya. Ada juga bukti lain yaitu adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Balaputradewa atau raja dari kerajaan Sriwijaya di sini telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari kerajaan Sriwijaya. Permintaan dari Raja Sriwijaya ternyata dikabulkan oleh Raja India. 2. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Kebudayaan Hindu-Buddha sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia hingga sekarang ini. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha menyebabkan kebudayaan Indonesia menjadi sangat beragam. Kondisi ini terjadi karena adanya perpaduan kebudayaan lokal dan kebudayaan Hindu-Buddha. Pengaruh paling revolusioner dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha adalah dikenalnya tulisan atau aksara. Unsur tulisan inilah yang mengakhiri masa praaksara di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia di berbagai bidang kehidupan, salah satunya yang pertama atau A, bidang pemerintahan. Kebudayaan Hindu dan Buddha memperkenalkan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Masyarakat dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa mutlak dengan gelar Raja, Prabu, ataupun Maharaja. B. Bidang sosial. Setelah mengenal budaya Hindu-Buddha, struktur sosial masyarakat Indonesia ternyata juga mengalami perubahan. Susunan masyarakat tersebut diatur berdasarkan sistem kasta. Nah, ada berapa kasta? Pada bidang sosial di sini ada 4. Kasta Brahma berperan sebagai penasehat raja dan pendidik agama. Kaum Brahmana terdiri atas pendeta dan guru agama Hindu. 2. Kasta Ksatria atas penyelenggara dan penata pemerintahan serta pembela kerajaan seperti siapa? Raja, pembantu raja, dan bala tentara. 3. Kasta Waisya. Kasta Waisya di sini terdiri dari pedagang, perajin, petani, nelayan, dan pelaku seni. Yang keempat yaitu kasta Sudra yang terdiri atas pekerja rendahan, buruh, budak, dan pembantu. C. Pada bidang ekonomi, jalur perdagangan laut antara India dan Cina
yang melalui Indonesia menyebabkan kegiatan perdagangan di Indonesia berkembang sangat pesat. Daerah pantai timur Sumatera atau daerah pantai timur samudra yang berdekatan dengan Selat Malaka menjadi jalur perdagangan yang sangat ramai yang dikunjungi pedagang-pedagang dari India dan dari negara Cina. D. Bidang agama. Sebelum agama Hindu dan agama Buddha masuk ke Indonesia, ingat ya, nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengenal kepercayaan yang dinamakan dengan animisme dan dinamisme. Setelah pengaruh Hindu Buddha masuk, bangsa Indonesia mulai mengenal agama Hindu dan agama Buddha dan peribadatannya. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang sudah berkembang sejak masa praaksara itu tidak hilang. Akan tetapi, kepercayaan tersebut mengalami sinkretisme. Bidang kebudayaan. Akulturasi budaya masa Hindu-Buddha dan budaya masa sebelumnya di sini menghasilkan kebudayaan baru yang memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya apa? Seni bangunan, seni rupa, dan seni ukir. Kemudian juga ada seni sastra. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, kita tadi mempelajari yaitu kehidupan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas perdagangan. Hubungan antara Indonesia dan kedua bangsa tersebut menjadi pintu masuk bagi perkembangan pengaruh Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Secara umum, terdapat beberapa teori yang dikembangkan para pakar tentang proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ada berapa teori tadi? Ada 5. Yang pertama yaitu teori Brahma, 2 teori Ksatria, 3 teori Waisya, 4 teori Sudra, dan yang kelima yaitu teori arus balik. Nah, apabila dari kalian belum jelas tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, kalian bisa melakukannya. Dalam hal ini kalian bisa bertanya langsung di timeline kelas apabila dari materi yang Ibu sampaikan tadi kurang jelas. Nah, untuk tugas di rumah kalian bisa mengerjakan soal isai 1 sampai 4. Kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat ya, batas mengerjakan sampai dengan jam 1 atau jam 13. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.